Tapi persoalannya, mereka tidak tahu secara jelas tentang lokasi Masjid Al-Aqsa yang dibicarakan itu. Dengan adanya kajian historis di awal buku ini, maka setiap pembaca diharapkan sudah bisa mengenal lokasi yang dibicarakan oleh Al-Quran tersebut, bahwa yang disebut Masjid Al-Aqsa di dalam Al-Quran sebenarnya adalah seluruh pelataran Bait Al-Maqdis saat ini, atau yang disebut juga Haram Asy-Syarif. Untuk itu, kajian yang akan dibahas saat ini lebih terkait kepada perkara keimanan, sedangkan titik berat kajian sebelumnya adalah perkara pengetahuan saja. Dari sisi rasional, seseorang tidak bisa mengimani suatu perkara secara sempurna sebelum dia mengenal perkara tersebut. Misalnya, Anda tidak mungkin percaya dan menitipkan surat-surat berharga kepada seseorang sebelum Anda mengenal orang tersebut. Itulah sebabnya, mengapa di dalam Islam, kajian makrifatullah adalah hal pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim, karena tanpa ilmu ini, dia belum bisa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar. Demikian pula halnya dengan Lesra, Mikraj. Artinya, keimanan seorang muslim terhadap peristiwa Lesra, Mikraj, bukanlah sekadar mengetahui cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjid Al-Haram, di kota Mekah, ke Masjid Al-Aqsa, di Yerusalem, lalu ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat, kemudian kembali lagi ke Mekah dan habis perkara. Namun seorang muslim harus berusaha menggali hikmah terdalam di balik peristiwa mukjizat yang luar biasa ini. Memahami ayat pertama surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra 1. Dalam studi ilmu Al-Quran, surat Al-Isra disebut juga surat Bani Israil atau keturunan Yakub. Terdiri dari 111 ayat dan menduduki posisi ke-17 dalam urutan surat-surat Al-Quran. Pada awal surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada suatu malam, Dia telah memperjalankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke suatu tempat yang disebut Masjid Al-Aqsa yang sekelilingnya diberkati. Firman itu dibuka dengan kalimat yang artinya Maha Suci Allah. Tujuan penempatan kalimat ini di awal surat adalah supaya muslimin mengetahui bahwa perjalanan itu adalah perkara mukjizat ilahi dan kudus. Kemudian Allah mengatakan, Dia yang memperjalankan. Kata ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan perjalanan itu atas kehendaknya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang melakukan seluruh perjalanan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata yang berarti hambanya, menunjukkan bahwa perjalanan itu semata-mata bukan bersifat spiritual atau ruhaniyah, tetapi ia merupakan perjalanan yang ditempuh dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yakni fisik dan ruhnya. Artinya, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mimpi sebagaimana diasumsikan oleh sebagian orang. Itulah sebabnya mengapa perjalanan ini sangat istimewa dan bersifat mukjizat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang lokasi perjalanannya, yaitu dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang sekelilingnya diberkati. Lalu sebelum menutup ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi tentang tujuan utama dari perjalanan tersebut, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Pada kalimat ini, Allah memberitahukan bahwa diperjalankannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu bukan sekadar wisata tanpa tujuan, tetapi justru memiliki maksud yang amat khusus, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan tanda-tandanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara kontekstual. Pada bagian lain Al-Quran juga menjelaskan hal yang hampir serupa, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan sebagian tanda-tandanya itu kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai, yakni ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintahnya. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kami yang sangat besar. Quran Surat Taha 23, sehubungan dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Musa alaihi salam, maka hal ini telah dipertegas kembali dalam surat An-Najm. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm 18, sedangkan pada surat An-Najm ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat ayat-ayatnya yaitu di Sidratul Muntaha.
di Sidratil Muntaha, Quran Surat An-Najm 14. Melalui hal ini, bisa disimpulkan bahwa setidaknya Al-Quran telah menyebutkan beberapa lokasi berbeda, yang mana saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat tanda-tanda, ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, Masjid Al-Haram, Quran Surat Al-Isra 1. Masjid Al-Aqsa yang sekelilingnya diberkati, Quran Surat Al-Isra 1. Sidratul Muntaha, Quran Surat An-Najm 14-18. Dalam kajian ini, kita tidak akan membahas tentang lokasi pertama dan terakhir, tetapi hanya lokasi yang kedua saja, yaitu Masjid Al-Aqsa yang sekelilingnya diberkati. Inti pertanyaannya adalah, benarkah lokasi yang dirujuk Al-Quran itu adalah kota Yerusalem? Sehubungan hal ini, ada dua cara yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas. 1. Melalui konteks ayat-ayat Al-Quran, dan kedua, melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan kepada kita. Lokasi Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran, Masjid Al-Aqsa hanya disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Isra. Sedangkan mengenai suatu daerah yang diberkati sekelilingnya, maka pada bagian lain, Al-Quran telah menyebutnya sebanyak 4 kali. Jadi keseluruhannya ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sebuah lokasi yang diberkati di muka bumi. Surat Al-Anbiya 71, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Pada ayat ini, Al-Quran telah menjelaskan tentang adanya suatu lokasi yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dan lokasi itu merupakan tempat yang menjadi tujuan bagi Nabi Ibrahim, alaihi salam, dan Nabi Lut, alaihi salam, bermigrasi setelah mereka keluar dari negeri Namrud di Babilonia. Lokasi ini meliputi seluruh wilayah Syam, Mesir, dan semenanjung Arabia. Untuk itu, lokasi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dirujuk pada ayat ini, sebenarnya bersifat umum karena ia tidak hanya merujuk kepada suatu negeri yang dihuni oleh bangsa Palestina saja. Tapi bahkan, semua daerah yang pernah disinggahi oleh Nabi Ibrahim, alaihi salam, dan keluarganya. Surat Al-A'raf 137, dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kembali sebuah lokasi yang diberkati di muka bumi. Secara umum, pemahaman terhadap ayat ini terkait dengan suatu tempat yang menjadi tujuan bagi eksodusnya bangsa Israel dari Mesir yang dipimpinan oleh Nabi Musa, alaihi salam, dan Nabi Harun, alaihi salam. Akan tetapi, hal ini bukan menunjukkan bahwa bangsa Israel seolah-olah adalah pewaris tanah tersebut, karena pewaris tanah yang diberkati ini adalah setiap kaum atau umat pilihan Allah yang saleh dan tertindas di muka bumi. Sehubungan dengan kajian ini, ayat di atas telah memberikan isyarat jelas mengenai adanya suatu bagian bumi tertentu yang diberkati, dan kala itu, lokasi ini pernah menjadi tujuan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Adapun lokasi yang diberkati pada ayat ini, tidak lain adalah tanah Kanaan. Meskipun demikian, sebagaimana telah ditinjau dalam kajian historis sebelumnya, maka yang dimaksud tanah Kanaan adalah seluruh wilayah Mesir dan Syam. Karena secara historis, Kanaan adalah keturunan Ham bin Nuh, alaihi salam, yang telah lama menetap di tempat itu, jauh sebelum keturunan Nabi Ibrahim, alaihi salam, bermukim di sana. Pada intinya, Al-Quran telah menjelaskan adanya suatu daerah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dan lokasi itu pernah menjadi tujuan Bani Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Surat Al-Anbiya 81, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan kami maha mengetahui atas segala sesuatu. Setiap orang yang pernah mempelajari sejarah Nabi Sulaiman, alaihi salam, jelas mengetahui tentang tempat yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini. Karena secara historis, Sulaiman, alaihi salam, adalah figur Nabi yang pernah membangun Bait Allah di kota Yerusalem, dan kajian historis mengenai hal itu telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, sehingga tidak perlu diulang lagi. Surat Saba 18, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut lagi beberapa daerah, negeri,
kampung atau kota yang dalam bahasa Arabnya disebut qura'a, bentuk jamak. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah qaryah. Ayat ini jelas merujuk lagi kepada suatu lokasi di muka bumi yang pernah menjadi tujuan hijrahnya Nabi Ibrahim, alaihi salam, dan keluarganya. Sebab secara geografis, tempat pemukiman baru bagi keturunan Ibrahim, alaihi salam, ini memang sangat luas. Karena ia meliputi seluruh Syam, Mesir, dan semenanjung Arabia, setelah memperhatikan keempat ayat di atas, maka bisa dipastikan bahwa lokasi yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam surat Al-Isra ini sebenarnya adalah Bait Allah yang berada di Yerusalem. Sedangkan pertanyaan yang mungkin muncul dalam permasalahan ini adalah, jika lokasi yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas dan meliputi beberapa negeri, lalu bagaimanakah kita bisa memilah bahwa tempat yang menjadi tujuan Nabi Muhammad SAW itu adalah kota Yerusalem? Jawaban itu sederhana, karena Al-Qur'an yang merupakan kitab mukjizat sepanjang zaman ini telah menjawabnya sendiri. Perlu diperhatikan bahwa dari keempat ayat di atas, yakni selain ayat pertama dalam surat Al-Isra, maka secara keseluruhan ayat-ayat ini telah menyebutkan beberapa lokasi yang diberkati, dan ia meliputi beberapa daerah yang luas. Akan tetapi, pada surat Al-Anbiya ayat ke-81, Al-Quran sebenarnya telah merujuk secara khusus kepada kota Yerusalem saja, karena ia merupakan lokasi Bait Allah bagi Bani Israel, dan juga ibu kota pemerintahan Nabi Daud, alaihi salam, dan Nabi Sulaiman, alaihi salam, di zamannya. Sedangkan secara historis, Ibrahim, alaihi salam, dan cucu-cucunya yang telah menetap di seluruh daerah itu, hanya pernah mendirikan dua lokasi peribadatan saja bagi keturunan mereka. Pertama adalah Ka'bah yang didirikan langsung oleh Nabi Ibrahim, alaihi salam, sendiri dan putranya, Nabi Ismail, alaihi salam, di Bakkah atau Mekah. Dan yang kedua adalah Bait Allah yang telah didirikan oleh Nabi Daud, alaihi salam, dan putranya, Nabi Sulaiman, alaihi salam, di kota Yerusalem. Melalui peninjauan ini, bisa disimpulkan bahwa dari semenjak periode Nabi Ibrahim, alaihi salam, hingga Nabi Muhammad SAW, maka seluruh keturunan Ibrahim yang bermukim di wilayah yang luas dan diberkati ini hanya mengenal dua Bait Allah saja. Pertama adalah Ka'bah Bani Ismail di Mekah, dan kedua adalah Bait Allah Bani Yakub di Yerusalem, atau menurut lisan Bani Israel disebut Bait Hamikdash, Arab, Bait Ai-Maqdis. Untuk itu, tak ada keraguan sedikitpun bahwa lokasi yang sekelilingnya diberkati dan yang pernah menjadi tujuan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau SAW melakukan Isra, Mi'raj adalah kota Yerusalem atau Al-Quds. Sebab, sebutan Masjid Al-Haram di permulaan ayat ini, pasti hanya merujuk kepada kota Mekah yang mana saat itu merupakan satu-satunya rumah Tuhan bagi Bani Ismail. Sedangkan kalimat Masjid Al-Aqsa hanya bisa dirujukan kepada suatu tempat peribadatan lain di wilayah keturunan Ibrahim selain Masjid Al-Haram. Kata Masjid Al-Aqsa terdiri dari dua suku kata, yaitu masjid dan aqsa. Kata masjid secara harfiah artinya tempat sujud, dan makna ini, secara spesifik hanya bisa merujuk kepada Bait Allahnya bangsa Israel. Adapun kata aqsa, artinya paling jauh atau ujung. Sedangkan secara geografis, letak Masjid Al-Haram dan Bait Al-Maqdis memang berjauhan. Dengan demikian, lokasi masjid yang pernah menjadi tujuan Nabi SAW pada saat Isra, hanya bisa merujuk kepada satu-satunya lokasi masjid lain di wilayah keturunan Ibrahim, yaitu Bait Allahnya Bani Israel saja. Alasannya, seluruh keturunan Ibrahim, baik Bani Ismail maupun Bani Israel, secara historis tidak memiliki rumah Tuhan lainnya, selain yang pernah didirikan oleh para leluhur mereka.